Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Senta Rusfiana akan membacakan sebuah cerpen dari Yusri Fajar yang berjudul Pertemuan di Gunung Terang Osaka. Surat-surat dari Indonesia yang diterima El Exila terasa tajam seperti samurai yang siap menyayat dan mencincang tubuhnya. Isi surat-surat itu pada intinya sama. Memintanya segera pulang. Jika menolak, ia akan diberi sanksi berat. Tapi semangatnya untuk kembali ke Indonesia telah berjatuhan seperti bunga syakura yang terpental ke tanah tanpa rumputan kemudian lenyap diseret angin berdebu yang kencang. Seharusnya Exila pulang karena tugas belajarnya di Osaka telah selesai. Sebagai dosen di sebuah universitas di Jawa Timur, Exila wajib kembali untuk mengajarkan ilmu yang telah ia dapatkan di Jepang, negeri yang pernah mengirim berbagai mimpi buruk ke tanah kelahirannya pada zaman penjajahan. Jika Exila bersikeras melepaskan tanggung jawab, ia terancam dipecat dengan tidak hormat. Namanya akan dikenang dosen menghilang di negeri orang. Baik mereka yang mencibir dan menyayangi Exila tak henti mencacinya, menggunjingnya. Salah satunya Sujagat, lelaki muda berambut lurus dan bermata bening seperti telaga, yang juga mengabdikan diri sebagai dosen di universitas tempat Exila mengajar. Setelah kepergian Exila ke Osaka untuk meraih gelar doktor di bidang teknologi pendidikan di Universitas Kyoika, Sujagat beberapa kali mendengar kabar tentang Exila yang memilih bertahan di sana. Bagi Sujagat, Exila tetap menjadi perempuan yang dipujanya. Meskipun dulu Exila pernah membuat remuk hatinya. Sebagai lelaki yang kini memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai wali dekan bidang kepegawaian di Fakultas, Sujagat memanggul bertugas untuk membujuk Exila agar mau pulang. Waktu yang diberikan padanya hanya beberapa hari. Jika ia bisa meyakinkan Exila untuk kembali ke kampus, ia pasti dipuji banyak orang. Sebelumnya tak seorang pun berhasil merayu Exila. Tapi jika Sujagat juga gagal, ia akan dianggap sebagai pimpinan yang tak becus, meluluhkan hati teman sekaligus bawahannya. Pamor dan harga dirinya akan terlucuti oleh dan jika Sujagat adalah laki Jepang yang teguh memegang tradisi harakiri, bisa jadi dia akan menghabisi hidupnya sendiri. Apa guna hidup bila dilumuri malu dan ditimpuki kegagalan? Tiba di Bandara Kansai. Saat tiba di Bandara Kansai, Sujagat kemudian bergegas menuju stasiun Shin Imamiya dengan kereta Nankai Line tanpa kemudian memedulikan keletihan. Ia melanjutkan perjalanan ke stasiun Dobutsien Mai untuk check-in di Hotel Dua Oasis yang terletak di jalan Teishi Nishinaku Tennoji. Setelah mengguyur lelah tubuh dengan air hangat, merebahkan badan sebentar dan berusaha menepis keraguan, Sujagat menghubungi Exila.
Ia sangat berharap bisa mendengarkan suara perempuan yang menjelang keberangkatannya ke Osaka cenderung menghindari dirinya. Nada dering handphone terdengar, tapi Exila tak mengangkatnya. Apakah Exila tak mau menerima telepon dirinya? Sejagat menekan nomor telepon Exila lagi, tapi tetap tak ada jawaban lagi. Setengah jam kemudian dia menghubungi Exila, mendengar suara lembut namun terdengar jauh. Ketika Exila jauh tahu Sujagat berada di Osaka, ia terkejut. Ia tak pernah memberikan nomor telepon kepadanya. Bagaimana Sujagat tahu? Exila juga tak bisa menduga. Tak ada keinginan dalam dirinya untuk bertemu orang-orang kampus tempatnya dulu mengajar, termasuk Sujagat. Ia ingin segera mengakhiri pembicaraan, menghindar, bersembunyi, bahkan lari sekencang mungkin. Dulu Exila menolak pinangan Sujagat karena Exila lebih memilih pergi ke Jepang untuk meraih gelar doktor. Sementara Sujagat tak mau menunggu lebih lama. Siang muram. Pikiran Sujagat seperti bergoyang-goyang di atas gerbong kereta yang membawanya menuju stasiun Osaka. Ia berharap Exila telah menantinya sesuai janjinya dalam telepon. Tapi ruang tunggu masih lengang. Tak ada orang lalu lalang di stasiun di pinggiran Osaka itu. Angin seperti berhembus dari puncak gunung Tera ke lembah, menyapu lorong ruang tunggu stasiun. Seorang perempuan muda muncul di pintu ruang tunggu. Berjalan sedikit terburu-buru, dia menoleh ke kanan ke kiri seperti sedang mencari sesuatu. Ia cantik, tubuhnya langsing, kulitnya bersih, dan rambutnya panjang berurai. Mengenakan baju ketat bermotif bunga sakura. Mata perempuan itu berhenti pada satu titik. Dilihatnya Sujagat yang berdiri di beberapa meter di hadapannya. Kau sudah lama menunggu? Maaf. Belum lama. Exila, kau baik-baik saja? Tanya dari Sujagat. Aku merasa lebih bahagia di sini. Kau terlihat kurus sekarang, Sujagat. Exila berkata. Banyak urusan kampus yang harus kuselesaikan, kata Sujagat. Kau tak perlu terlalu mengorbankan dirimu untuk urusan kampus. Lama-lama kau lupa urusanmu sendiri, kata Exila. Mengalir saja, menjalankan tugas, termasuk datang ke sini menemuimu, kata Sujagat. Kau benar-benar nekat, kata Exila. Exila lalu mengajak Sujagat menemui Gunung Tera. Kampus Universitas Kyoiku terhampar di atasnya. Mereka melewati jembatan panjang dan menghubungkan stasiun Osaka dengan lereng Gunung Tera. Kemudian mereka menuju puncak gunung sampai di kampus. Sampai di kampus, Exila dan Sujagat duduk di kursi kayu di depan Daini Sokudo. Mereka menghadap kolam yang pinggirnya ditumbuhi bunga-bunga setsuji. Pasti pimpinan kampus yang memerintahmu percuma. Jim, pasti pimpinan kampus yang memerintahmu percuma. Jika mereka mengutusmu untuk memintaku pulang, aku akan tetap di sini, kata Exila dengan datar tapi tegas. Statusmu masih pegawai negeri, masih terikat janji. Bukankah menjadi pegawai negeri adalah mimpimu sejak dulu, kata Sujagat. Benar. Tidak hanya mimpiku, tapi juga mimpi kedua orang tuaku. Tetapi sekarang tidak lagi. Aku telah memutuskan melepas status pegawai negeriku, kata Exila.
mencintai Indonesia dan kampus kita, kata Sujagat. Ini tak ada hubungannya dengan cinta tanah air, kata Eksila dengan tegas. Kalau lebih mencintai Jepang, Eksila, kata Sujagat. Aku merasa di sini menemukan kenyamanan, kata Eksila. Kau telah memilih lelaki Jepang, kata Sujagat. Tidak, aku tetap ingin menikah dengan lelaki Indonesia. Kau sendiri mengapa belum menikah? Eksila membalikan pertanyaan. Sujagat terdiam sejenak. Kemudian tersenyum dan segala mengalihkan pembicaraan dan sengaja mengalihkan pembicaraan. Pimpinan dan teman-teman mengharapkanmu kembali ke Sujagat. Jangan merayuku. Aku telah memutuskan hidup di sini, kata Eksila. Ada apa sebenarnya? Sujagat mempertanyakan. Aku tak akan pernah bisa mengembangkan diri di sana, jawab Eksila. Dengan mata menerawang, sebelumnya Eksila tak pernah bercerita masalahnya di kantor. Ia menyimpannya rapat-rapat. Mengapa? Kata Sujagat. Dulu karirku berkembang. Aku pernah berharap karirku berkembang, kata Eksila. Di kampus kita. Tetapi di sana ada beberapa orang yang terus menghambat karirku. Mereka memfitnah aku sebagai dosen yang suka melawan atasan dan tak taat pada aturan. Berkas kenaikan pangkatku lenyap. Tak ada kabar lagi setelah diajukan pada Pak Rakerso, pimpinan kita. Tetapi ada peluang aku selalu disingkirkan. Selain Pak Rakerso, kau tahu, bukan masih ada orang lain yang terus berusaha menyingkirkanku karena aku bukan sebagai dari gerbong dan bendera mereka. Kampus lembaga akademik pusat, para intelektual, bukan tempat menyingkirkan orang berdasarkan bendera, latar organisasi. Siapa orang itu? Kata Sujagat bertanya dengan keingintahuan. Dengan penasaran, Sujagat bertanya. Lalu Eksila menjawab, Rihati, rekan kerja kita yang tak pernah rela aku menjadi lebih baik dan memiliki prestasi lebih tinggi darinya. Kau tak pernah menghiraukannya. Dia kini tidak lagi memiliki jabatan, tapi juga menyimpan dendam, kata Sujagat. Tapi selama mereka masih di sana, aku tak akan pernah tenang. Sujagat tertegun mendengar cerita Eksila. Rupanya masalah itu yang telah menjadi bara yang lama menjadi sekam dan siap membakar. Kau ingat 7 tahun lalu silam, ketika aku lolos seleksi untuk studi di Jepang, tiba-tiba aku gagal berangkat. Padahal aku telah mempersiapkan mental bahan untuk menjadi kandidat doktor di Jepang. Tanpa alasan kuat mendasar, tiba-tiba aku tidak diizinkan ke luar negeri oleh Pak Rakerso. Lalu sekarang buat apa aku pulang? Buat apa aku terus-menerus melayani keculasan orang-orang seperti mereka yang menganggapku sebagai ancaman, kata Eksila. Dan musuh bebuyutan dan harus dibuang. Tapi bukan berarti kau harus lari menghindar, kata Sujagat. Mesti dihadapi, jika tidak, kita akan terus diinjak-injak dan diancam pecundang. Dianggap pecundang, aku tak banyak teman akan mendukungmu. Aku tidak lari. Aku hanya ingin membuktikan potensi dan karirku bisa berkembang di tempat lain. Bertahun-tahun aku menahan diri. Aku ingin menikmati hidup yang tak bergantung pada orang-orang seperti Pak Rakerso dan Rihati. Iklim kampus kita lama-lama rusak, suasana nyaman hilang, kantor kita sudah mirip pantai politik, terlalu banyak intrik dan hiruk pikuk saling menjatuhkan.
Sekarang keadaannya sudah jauh berubah. Pak Rakelso terkena serangan stroke. Separuh tubuhnya lumpuh. Ketika berbicara, bibir, tangan, suaranya bergetar. Di hati menderita kanker. Dan perlahan tersingkir dengan sendirinya. Karena sepak terjangnya. Pulanglah. Teman-teman menunggumu, kata Sujagat. Aku telah dimencintai Osaka, dan orang-orang di sini lebih menghargai itu. Setelah selesainya studi, aku diterima bekerja di sini. Aku mendapat tugas mengajar mahasiswa asing yang bertanggung jawab mengurus kerjasama Universitas Kyoto dengan berbagai universitas di Asia Tenggara. Jawab Eksila. Pihak Universitas Kyoto sangat membantuku dalam mengurus izin tinggal di Jepang. Tapi bagaimana kau harus pulang? Bagaimanapun kau harus pulang. Kampus membutuhkan orang sepertimu. Maaf, aku tak bisa, kata Eksila. Lebih baik membuat lembaran baru daripada bekerja di tempat yang memberi harapan. Mungkin bagimu keputusan ini terlalu berani, tapi aku sadar setiap keputusan pasti butuh keberanian dan pengorbanan, kata Eksila. Kau benar-benar akan tetap tinggal di sini, kata Sujagat. Ya, aku tak ingin kembali. Lebih baik tinggal di negeri orang sebagai pendatang, tetapi dihargai dan dihormati, daripada di negeri sendiri tetapi dibuang dan disingkirkan. Petang datang mengurung Gunung Tera. Eksila dan Sujagat meninggalkan tepian kolam yang airnya terlihat muram, dikurung kedatangan malam, menuju apartemen Eksila di kompleks Gunung Ryuga Kusei yang berada di atas Gunung Tera di sebelah utara, tak jauh dari kampus Universitas Kyoto. Sujagat bisa melihat gemerlap cahaya lampu kota Osaka dari kejauhan. Wajahnya masih terlihat tegang setelah mendengar keputusan Eksila. Tapi ia masih berharap hati Eksila luluh dan bersedia pulang bersamanya. Embusan angin dingin menusuk-nusuk pikiran Sujagat. Sesekali di telinganya terdengar suara. Sujagat, jangan menjadi pecundang. Kami menunggu kau. Dan Eksila pulang. Sujagat gusar dan tiba-tiba teringat kisah banyak lelaki Jepang yang lebih memutuskan mengakhiri hidupnya karena gagal membawa pulang kebahagiaan dan keberhasilan. Berat rasanya bagi Sujagat untuk pulang ke Indonesia tanpa Eksila. Tapi berkali-kali Eksila menunjukkan pendiriannya dan membantu. Sujagat merasa harapannya untuk membujuk Eksila pulang telah berjatuhan seperti bunga-bunga sakura yang berserakan di samping apartemen Eksila. Betapa rugi sebenarnya jika kampusnya kehilangan Eksila. Dan betapa hampa ruang hatinya jika Eksila benar-benar memutuskan betapa menetap di Jepang. Sujagat memejamkan mata dan berusaha menahan pergolakan hatinya ketika Eksila merapatkan tubuhnya, menunjukkan pandangan hangat dan membisikkan suara lembut kepadanya. Jika aku hari ini memutuskan pulang bersamamu, apakah kau percaya kampus kita akan bebas dari keculasan dan konflik kelompok yang mengorbankan cakrawala intelektual dan kebersamaan? Eksila dengan Sujagat terdiam. Dipandangnya mata Eksila dalam-dalam. Demikian cerpen yang telah saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.